Oke, selamat siang Kak Nida. Selamat siang Kak Hana. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah baik, lumayan. Baik ya. Tadi kesini datang pakai apa? Naik motor tadi sendiri, sekalian saya juga ada kegiatan di luar. Waktu naik motor gitu gimana kayak rasanya? Kan siang-siang gini ya. Ya panas sih, terik, jadi kayak agak bikin kesel, tapi ya nggak apa-apa sih, sama ada kegiatan, ada job desk yang memang harus dikerjakan juga, jadi ya tapi oke lah. Dengan meski panas terik gitu ya tetap. Iya. Sebelumnya ini kita melanjutkan sesi konseling kita sebelumnya ya. Nah, di sini mau saya jelaskan kembali. Di sini nanti Kak Nida bisa menceritakan apa saja yang kayak mengganjal di dalam diri Kak Nida, dan apapun ceritanya yang Kak Nida ceritakan di sini itu hanya kita berdua saja yang tahu, tidak akan kita jaga kerahasiaannya. Jadi Kak Nida bisa bebas meluapkan perasaan Kak Nida nanti. Oke. Mau aku dulu nih apa gimana? Sebelumnya apa masih ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada sih. Dari sesi konseling sebelumnya kan saya tangkap kembali ya, recall kembali di sesi sebelumnya Kak Nida bercerita mengenai hubungan Kak Nida dengan orang tua Kak Nida, khususnya ibu Kak Nida yang itu tidak dekat gitu ya, dan adanya konflik dengan ibu Kak Nida itu yang membuat Kak Nida jadi memilih untuk menjauh. Dan di sesi konseling sebelumnya kan saya memberikan solusi untuk memulai percakapan dengan ibu Kak Nida untuk memulai mendekatkan kembali hubungan Kak Nida dengan ibu Kak Nida. Apakah solusi itu tuh sudah Kak Nida lakukan? Mungkin di beberapa situasi adalah kalanya saya berbicara dengan ibu saya. Kan saya seperti di sesi sebelumnya kan bilang bahwa saya tidak tinggal serumah dengan ibu saya. Saya menemani saudara saya yang tinggal di kos atau di rumah, tapi memang kita hanya berdua saja. Jadi saya memang diminta tolongin oleh ayahnya dia untuk menemani dia. Jadi ya seperti anak kos yang jauh dari rumah, ya nggak jauh juga, cuman ya nggak ada sekilo ke rumah utama, ke rumah misal kayak cuman cari makanan gitu, ngobrol aja gitu. Udah ada beberapa kali saya ketemu sama ibu saya dan juga ayah saya. Biasanya ya di rumah ketika ibu saya ngerjain sesuatu, saya ada duduk di sebelahnya. Kemarin saya pulang nginep beberapa hari di rumah utama karena pada saat itu saudara saya sedang pulang juga ke Boyolali, jadi saya bisa ada kesempatan juga ke rumah. Waktu itu ibu saya sedang ngerjain pokoknya kayak data gitu deh, karena
ibu saya jadi kader di puskesmas juga kan, jadi ibu-ibu PKK gitu, kayak ada administrasi tertentu yang ya kecil-kecilan kayak dikerjain. Terus saya di situ juga kondisi lagi ngerjain UAS, beberapa laporan UAS itu kan. Saya duduk dengan ibu saya, di situ juga saya juga ya bicara kecil-kecil. Malahan ibu saya yang ini mulai duluan, jadi kayak bicara seputar apa ya, ibu saya sih emang suka curhat ya akhir-akhir ini, kenapa saya juga kurang tahu. Sebenarnya hubungan yang renggang itu tuh ketika awal kuliah sih, semester 1, 2 itu, dan SMA gitu. Sebenarnya semakin saya dewasa, konflik utamanya sih yang sering sekali bertentangan sama ibu itu ketika saya duduk di bangku SMP. Ya, begitu. Terus untuk semakin saya SMA masih ada, tapi memang nggak terlalu intens sama ibu saya. Ya mungkin ada beberapa kali, tapi intensitasnya lebih sedikit daripada ketika saya waktu SMP. Kemudian sekarang kuliah, saya udah mulai legowo, apalagi di semester 4 ini saya udah nggak mau berkonflik lah dengan ibu. Oke, jadi buat sekarang ini mungkin udah mulai nggak terlalu berkonflik gitu ya, hubungannya udah mulai saling ngobrol. Justru apa itu, ibu Kak Nida udah mulai kayak yang sering curhat ke Kak Nida. Itu bisa jadi ibu Kak Nida udah mulai kayak terbuka dengan Kak Nida gitu. Dan Kak Nida mungkin bisa juga saling curhat gitu untuk menunjukkan apa, bahwa Kak Nida juga apa itu terbuka dengan ibu Kak Nida. Dan tadi Kak Nida sebutkan itu kalau masalahnya ini muncul di sekitaran SMP ya. Betul. Boleh diceritakan bagaimana awal kemunculan hubungan Kak Nida dengan ibu Kak Nida jadi renggang gitu? Oke. Kalau SMP itu ya kayak orang-orang pada umumnya bilang kalau anak SMP itu masa-masanya nakal, mulai memberontak gitu lah. Jadi ibu saya juga mungkin waspada ya karena omongan orang-orang juga seperti itu. Kemudian memang dari sayanya sendiri waktu itu juga udah mulai suka sama laki-laki gitu kan. Terus ada pernah menjalin hubungan gitu kan sama lawan jenis. Ya seperti kekhawatiran ibu-ibu pada umumnya lah mungkin ya di situ, ya ketidakpercayaan, kemudian penurunan nilai akademis gitu. Ibu saya juga sangat konsen sekali dengan akademis saya. Jadi dulu SD sebenarnya saya oke orang anaknya, siswa yang lumayan. Terus kemudian masuk SMP ini ya itu mulai masa-masanya ingin tahu hal-hal yang baru gitu kan. Jadi ada penurunan nilai. Nah di situ juga saya sering banget konflik dengan ibu saya adalah ketika saya yang namanya pacaran gitu. Saya mulai, ya sebenarnya nggak pacaran juga sih, namanya kayak mungkin friendzone lah istilahnya, tapi yang emang intens seperti pacaran gitu. Jadi ibu saya khawatir gitu. Cuman saya ngerasa kayak udah percaya aja gitu, aku juga nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi ibu tetap nggak suka gitu, nggak setuju. Dan sedangkan saya juga
nggak suka kalau misalkan dikekang seperti itu gitu. Jadi kayak performa akademis saya juga menurun dan itu juga menyebabkan konflik itu. Cuman saya ngerasa memang ada suatu ya kayaknya sepertinya saya pernah bilang peristiwa yang menyakitkan di sesi konseling pertama itu ya terjadi waktu SMP itu, karena ibu saya udah mentok, udah kayak apa namanya, udah keluar dari prinsipnya beliau, kemudian dia ada kekerasan fisik yang bikin saya trauma di situ. Ya nggak tahu ya bisa dibilang trauma atau enggak, tapi rasanya sakit aja sampai sekarang. Saya paham perasaan apa yang dirasakan kita ketika mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Itu tuh benar-benar membuat jika teringat itu tuh membuat tidak enak hati. Iya. juga dari di awal itu dari SMP ya. Iya. Waktu SMP sampai dan seterusnya, apakah dari situ mulai lebih sering jadi apa hubungannya jadi makin renggang gitu? Iya, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya, karena SMA juga masih beberapa ada perselisihan yang intens sama ibu saya. Tapi itu lebih kepada bagaimana ibu saya itu memandang saya gitu. Saya tuh ingin dimengerti lah sebagai seorang anak, saya ingin didengarkan. Tapi entah kenapa ibu saya itu tidak pernah rasanya tidak pernah mencoba untuk mendengarkan anaknya gitu. Jadi ketika konflik begitu, ketika adu mulut, saya itu harus jadi posisi yang dimana saya harus malah harus mendengarkan terus kayak ya kayak orang ceramah lah. Cuman saya ngerasa kalau komunikasi anak dengan ibu itu kan harusnya dua arah ya. Ada di mana saya mendengarkan ibu saya, ada di mana ketika ibu saya juga meluangkan atau menurunkan egonya untuk mendengarkan saya. Cuman saya tidak pernah merasa mendapatkan hal itu. Jadi saya selalu aja bertentangan sama ibu saya. Sampai ya ibu saya masih nadanya sampai tinggi karena saya mungkin dari saya sendiri juga jawab terus ya orangnya. Jadi ibu saya tuh inginnya tuh selalu dengerin aja gitu. Kayak bapak saya juga selalu bilang, udahlah didengerin aja gitu, nggak usah bantah gitu. Cuman saya ngerasa kayak itu nggak adil gitu buat saya. Jadi kayak saya waktu itu ya ketika ibu saya marah, saya tambahin marah sampai emang emosi, sampai berkata-kata yang ya menyakitkan, mungkin nggak berkata kasar sih, cuman menyakitkan aja dan dengan nada yang tinggi gitu. Jadi saya mungkin sering menangis juga, sering mengurung diri di kamar ya, dan walaupun begitu ya saya tidak membatasi komunikasi dengan ibu saya, tetap ada. Ketika itu bergejolak lagi, ketika bicara dua arah, kemudian ya ibu saya ingin ya self-centered kayak gitu, mungkin saya bisa bilangnya kayak gitu ya dari sudut pandang saya. Saya ini lagi, saya kasih api lagi sampai berkata-kata yang menyakitkan, terus saya juga nangis lagi ya kayak gitu. Nggak ada kata-kata maaf dari ibu saya, tapi saya selalu berusaha untuk jadi semenjak saya kuliah, ketika saya ada konflik dengan ibu saya, sekarang saya yang merasa kayak udah kayak ketika memang menyakitkan kita kan ya mungkin dari saya sendiri kadang
adalah melakukan kesalahan, kemudian saya sekarang yang mulai untuk minta maaf. Jadi ketika awal-awal mulai terjadi konflik itu tuh ketika Kak Nida berkonflik dengan ibu Kak Nida itu ingin merasa untuk dimengerti gitu ya, ingin didengarkan, ingin dipahami juga. Namun ibu Kak Nida tidak melakukan apa yang Kak Nida inginkan gitu ya. Jadi Kak Nida lebih memilih untuk mengurung diri di kamar gitu ya, dan justru nangis gitu. Apakah sebelumnya ketika Kak Nida mengalami hal itu untuk menenangkan emosi Kak Nida, perasaan Kak Nida ada melakukan sesuatu hal yang lain? Saya juga orangnya butuh orang lain juga ketika saya merasa sedih dan merasa nggak berdaya gitu. Saya biasanya curhat sama teman saya atau sama pacar saya gitu sih. Cuman ya itu hanya ngurangin bukan aja, nggak sepenuhnya menyembuhkan lukanya gitu. Jadi selain itu juga Kak Nida cerita gitu ya dengan orang terdekat Kak Nida, meski itu tidak sepenuhnya, tetapi itu cukup meringankan beban Kak Nida. Itu sudah cukup bagus apa yang Kak Nida lakukan. Untuk akhir-akhir ini terakhir muncul masalah seperti itu kapan? Udah lama banget ya ngalamin. Ya mungkin semester 2 ya, cukup setahun ya, malah setahun yang lalu ya. Ketika muncul seperti itu, apakah Kak Nida lebih memilih melakukan seperti yang sebelumnya Kak Nida lakukan atau bagaimana? Ada perubahan dari cara saya bersikap sih. Kalau dulu ketika situasinya memanas, saya biasanya bakalan ngasih api terus sampai situasinya itu lebih buruk dari yang sebenarnya. Tapi kalau terakhir itu saya lebih menghindar dari konflik itu dia jadi gede lagi. Jadi saya waktu itu cuman kayak menyudahi. Cuman ibu saya yang malah kayak mungkin karena belum selesai ya, jadi kayak yang ngomel aja sih. Tapi saya dari situ kayak enggak. Jadi dari terakhir muncul masalahnya akhir-akhir itu waktu semester 2 ya, setahun lalu. Dan Kak Nida lebih memilih untuk menanggapinya berbeda dengan sebelumnya gitu ya. Yang sebelumnya Kak Nida lebih memilih untuk langsung menanggapi, Kak Nida sekarang lebih memilih untuk kayak mengalah gitu ya, dan memilih untuk menjauh. Tapi untuk setelah sesi konseling pertama tadi, Kak Nida juga menceritakan akhir-akhir ini kondisinya sudah membaik gitu. Nah, apakah kondisi membaik itu tuh membuat Kak Nida merasakan apa yang Kak Nida awal rasakan kepada ibu Kak Nida gitu? Apa yang Kak Nida inginkan kepada ibu Kak Nida gitu? Iya betul. Saya merasa malah saya yang ingin komunikasi. Kemudian saya merasa kayak mungkin dulu itu dari
Jadi setelah saya analisis juga ya, mungkin dulu ibu saya yang seperti itu memang ketika saya emang masih butuh bimbingan gitu. Jadi beliau sangat apa ya, sangat memperhatikan sekali gitu. Tapi sekarang mungkin beliau lebih bisa mempercayai saya, jadi ya saya merasa udah lebih lega aja sih. Jadi untuk yang akhir-akhir ini Kak Nida udah lebih memulai untuk memahami ibu Kak Nida duluan gitu ya, untuk lalu agar ibu Kak Nida terbuka juga. Apakah akhir-akhir ini Kak Nida juga melakukan apa sampai saat ini masih terus melakukan hal itu? Iya, mungkin karena juga ada jarak ya, karena bukan jarak yang secara langsung kayak saya menjauh gitu, bukan, memang karena perbedaan tempat tinggal jadi jarang komunikasi. Kadang ketika saya pulang sebentar gitu, ibu saya udah nanyain kok udah pergi lagi gitu, mungkin karena emang ingin ngasih komunikasi gitu. Jadi saya juga akhir-akhirnya juga ngerasa pengen pulang gitu, pengen ketemu ibu gitu. Mungkin memang dari kami itu butuh waktu aja untuk untuk menenangkan refleksi satu sama lain gitu ya. Jadi malah ketika kami sudah merasa cukup, sudah merasa saling percaya, saling memahami, ya jadi kami malah merindukan komunikasi. Dari yang Kak Nida ceritakan itu, boleh saya simpulkan ya. Jadi Kak Nida mulai berkonflik dengan ibu Kak Nida itu di awal SMP gitu ya, ketika ibu Kak Nida khawatirnya dengan kondisi Kak Nida, dengan pendidikan Kak Nida gitu. Namun Kak Nida merasa perasaan khawatir ibu Kak Nida merasa terkekang gitu. Jadi Kak Nida mulai menanggapi dengan kayak gitu ya. Lalu dan terakhir muncul di semester 2 tahun lalu ya, yaitu di situ Kak Nida saat itu lebih memilih untuk tidak menanggapi dan lebih memilih untuk menjauh. Namun akhir-akhir ini Kak Nida udah mulai untuk lebih memahami ibu Kak Nida, lebih memahami dari pandangan ibu Kak Nida, dan ibu Kak Nida juga mulai lebih terbuka gitu ya. Kak Nida mulai saling curhat, saling ngobrol gitu. Mungkin hal itu bisa nanti tetap dipertahankan itu. Dari sesi ini, bagaimana perasaan Kak Nida? Lega sih, jadi bisa refleksiin juga. Saya juga baru kepikiran juga kalau mungkin ya memang dulu ketika saya masih remaja, masih labil ya, memang saya masih butuh bimbingan gitu. Cuman bimbingan itu terlalu mengakang otonomi saya, karena ya namanya orang tua saya juga nggak paham ya, nggak begitu paham dengan dunia psikologi anak, pengasuhan anak yang lebih integratif, lebih fleksibel. Ya saya juga nggak bisa menyalahkan juga ya, karena orang tua saya terlebih ibu saya juga hanya berpendidikan sampai tingkat SMP aja, dan waktu itu juga pasti nggak terbuka untuk ilmu psikologi itu. Jadi ibu saya sudah melakukan yang terbaik, dan ternyata sekarang juga saya nggak yang benar-benar dikekang atau seperti apa, karena mungkin memang sudah waktunya ibu saya untuk lebih mempercayai saya, karena saya sekarang sudah punya kesadaran sendiri, tanggung jawab sendiri. Jadi ya saya memang
jadi merasa lebih lega dan lebih bisa memahami gitu ya. Terima kasih. Semoga Kak Ida dengan Ibu Kak Ida terus harmonis hubungannya, lalu makin dekat juga. Terima kasih. Semoga sesi konseling ini dapat membantu Kak Ida ke depannya ya. Terima kasih telah datang. Ya, terima kasih juga. Asik.